Para sahabatku di mana saja berada, Salam, salam damai sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat. Para sahabat, pada hari ini saya ingin mengajakmu untuk merefleksikan beberapa kata-kata kunci ini. Yang pertama, ada hari baik. Yang kedua, ada orang baik. Ketiga, selalu berbuat baik. Dan yang keempat, untuk kebaikan. Mari kita mulai dari kata-kata yang pertama, yaitu ada hari baik. Kalau misalnya para sahabat saya tanya, kapan itu hari baik? Maka jawabannya adalah semua hari adalah baik. Mulai dari hari Senin sampai hari Minggu itu adalah hari yang baik. Hari yang baik di mana kita bisa merasakan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Hari Senin kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Hari Selasa, Rabu, Kamis, sampai hari Minggu kita benar-benar bisa merasakan kebaikan Tuhan itu. Maka kita yakin dan percaya semua hari yang diberikan oleh Tuhan, semua hari yang kita lewati ini 24 jam kita sebut sebagai hari yang baik. Lalu poin yang kedua, ada orang baik. Sama pertanyaannya, siapa orang baik itu? Orang baik itu ada di mana-mana. Kita juga bisa dikatakan sebagai orang yang baik. Jangan mengatakan bahwa dirimu adalah orang yang jahat. Kalau kita mengatakan pada diri kita sebagai orang yang jahat, maka tindakan-tindakan yang kita lakukan itu tidak menyenangkan orang lain. Karena setiap perbuatan yang jahat itu merugikan orang lain. Bahkan segala perbuatan yang jahat bisa merugikan diri kita sendiri. Kita harus berani mengatakan bahwa kita adalah orang yang baik. Dan kita juga melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat ada begitu banyak orang yang baik. Satu sama lain saling menolong, satu sama lain saling membantu, satu sama lain saling menghibur, satu sama lain saling menguatkan, satu sama lain benar-benar mendukung kehidupan kita dan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak orang yang senantiasa memberikan motivasi yang luar biasa untuk kehidupan kita. Dan itulah mereka kita sebut sebagai orang-orang yang baik. Mari kita fokus untuk melihat orang-orang yang baik. Di dunia ini masih banyak sekali orang-orang yang baik. Begitu. Lalu poin yang ketiga yang ingin saya katakan adalah apa? Selalu berbuat baik. Kalau orangnya itu sudah baik, maka yang ingin dilakukan adalah selalu berbuat baik. Orang baik itu tidak bisa ditahan semangatnya. Saya mengenal banyak sekali orang-orang yang baik. Dan saya melihat apa yang dilakukan
selalu hal-hal yang baik. Hidupnya itu didorong untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita bisa bayangkan, kalau hidup kita itu seperti itu, hidup para sahabat itu seperti itu, dari bangun pagi, kemudian yang ada di dalam pikiranmu, yang ada di dalam hatimu adalah berbuat baik. Berbuat baik untuk anggota keluargamu, berbuat baik untuk para sahabatmu, berbuat baik untuk rekan-rekan kerjamu, berbuat baik untuk sahabat-sahabat atau rekan-rekan di dalam pelayanan, berbuat baik untuk umat yang digembalakan, berbuat baik untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Semua perbuatan yang baik itu benar-benar mengalir dari hati orang yang baik. Dan tadi saya sudah mengatakan pada poin yang kedua, kita juga bisa dikatakan sebagai orang yang baik. Kamu para sahabat adalah orang-orang yang baik. Maka yang keluar dari hatimu, yang keluar dari pikiranmu, yang keluar dari jiwamu, yang keluar dari rohmu adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu poin yang keempat itu adalah untuk kebaikan. Ada istilah yang bagus itu ya, di dalam pelayanan disebut dengan bonum commune. Kesejahteraan untuk semua. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, misalnya saya ambil contoh di tempat kita masing-masing, pengaruhnya, efeknya itu tidak hanya dialami oleh orang yang bersangkutan. Bisa jadi orang yang bersangkutan yang sudah menerima kebaikan dari kita itu akan melanjutkan kebaikan yang lain. Saya ingat dengan sebuah film, saya lupa judulnya, tapi film itu benar-benar menyentuh hati saya dan nampaknya memberikan pengaruh yang besar bagi hidup saya. Poin yang disampaikan dalam cerita di film itu adalah bahwa ada seorang guru atau bagaimana begitu, pokoknya menantang muridnya, dan murid itu diminta untuk ketika dia melakukan kebaikan, dia harus memberikan kebaikan itu kepada 5 yang lain. Pokoknya saya tidak begitu alurnya agak sedikit lupa, tapi pesannya itu kuat bagi saya. Tapi poinnya adalah ketika kita melakukan perbuatan kepada satu orang, lalu orang yang sudah menerima kebaikan itu akan membagikan kepada 5 yang lain. Dan kemudian itu akan terjadi terus-menerus, multiply begitu ya, berlipat ganda begitu kebaikannya sehingga menurut anak itu, akhirnya anak itu ingin mengatakan, pesannya adalah bahwa kalau di dunia ini semua orang yang menerima kebaikan itu akhirnya membagikan kebaikan kepada 5 orang yang lain, maka dunia ini akan dipenuhi dengan kebaikan. Tapi barangkali ada yang juga berpikiran, mana mungkin. Karena kejahatan itu sejak mulai dari dunia diciptakan sampai sekarang ada kejahatan. It's okay. Bagi orang yang pesimis akan berhenti di situ. Tapi bagi orang-orang yang optimis seperti saya dan para sahabat semua, kita yakin kebaikan yang kita berikan itu akan memberikan efek kepada orang yang sudah kita berikan kebaikan itu, dan kita yakin orang yang sudah kita beri kebaikan itu akan membagikannya kepada yang lain. Bagaimana para sahabat? Setelah kita merenungkan tentang 4 poin ini, ada hari baik, ada orang baik, selalu berbuat baik, dan untuk kebaikan. Apakah? Pertanyaan dari saya saat ini juga, para sahabat siap untuk berbuat baik. Dalam Injil hari ini, Yesus memilih 12 orang. Semalam-malaman
Yesus itu berdoa. Dan akhirnya dia memilih 12 orang. Mengapa Yesus memilih 12 orang ini? Karena Yesus ingin bersama dengan 12 orang yang dipilihnya itu pergi berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk mewartakan kerajaan Allah dan berbuat baik di mana-mana. Sehingga setiap pribadi, saya dan para sahabat semua benar-benar merasakan kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Karena ketika kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, hanya kebaikan Tuhanlah yang kita terima. Dan itu membuat hidup kita selalu bersyukur, bersemangat, dan optimis untuk melakukan kebaikan. Sekali lagi saya mau tanya, apakah para sahabat siap untuk berbuat baik? Begitu saja, you are the best. Bye-bye.